Halo, 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 halo teman semuanya. Balik lagi bareng kita di serangan balik. Di Episode sini ke kita episode sekian. keberapa? 8. Ya. Ya, saya Seperti panggil biasa Coba. di akhir pekan ini kita mau bahas preview liga-liga utama Eropa. Kita mulai mungkin dari seperti biasa dari IPL ya. Kita lihat di IPL itu ada pertandingan Seru-seru apa nih aja yang kayaknya. menarik buat dibahas. Udah keluar kan ya share screen-nya? Wah, sip. Udah. Ya, di IPL pekan ke-7 ini, seperti biasa ada beberapa pertandingan yang menarik buat dibahas. Antara lain setengah 7, entah nih MU Everton. Terus jam 9-nya ada Chelsea Southampton sama jam 11-nya, 11.30 Brighton Arsenal. Sama besok itu big match Liverpool City. Kita mungkin mulai dari yang pertama ya. Yang lagi menarik banget buat dibahas semenjak kepulangan Ronaldo, terus juga gema all out di tiap pertandingan terakhir selalu apa ya kayak menangnya itu bisa di akhir-akhir pertandingan gitu. Betul gak, Wei? Jadi Ya, kayak serunya itu menjelang akhir pertandingan. Gimana nih, Wei? MU Everton nih? ya lagi-lagi Ronaldo menjadi penyelamat Ole ya. Kayaknya nggak di Juve, nggak di Madrid, nggak di United. Cuma ngandelin itu dia terus selalu. Klub yang ada Ronaldo tuh akan berpusat sama dia. Jadi kalau melihat pertandingan kemarin sih melawan Villarreal itu ugly win, jelek banget permainannya. Banyak apa namanya sisi pertahanan terutama daerah sayap itu banyak dieksploitasi ya. Terutama Karena di ada sisi cedera pertahanan ya. kanan. Iya, karena Luke Shaw sama Maguire ya. Maguire sama Ya. Aaron Wan-Bissaka. Oh, Aaron, oke. Ya, tapi kan Luke Shaw juga cedera kan, Wei? Luke Shaw cedera, tapi katanya udah bisa balik lagi. Oh. Oh, oke. Tapi kemarin Teles golin kan? Iya, Iya, tapi gol hoki. gol Diulang juga belum tentu kayaknya. dia main jelek, tapi ya apa namanya gol penuh dengan inilah luck lah itu. Jadi mana ada gol dari luar bisa segaris nggak kena orang satupun gitu kan. Jadi gol penuh dengan luck gitu. Ya intinya sih kembali lagi United main di rumah hari ini itu setelah pertandingan yang keempat berturut-turut ya sejak PL lalu FA Cup Carabao Cup EFL. dan Champions ya. Jadi ini keempat kalinya beruntun Kayak dan dicurangi. 2 kali kalah, 1 kali menang dan semuanya itu bermain jelek, nggak ada bagus-bagusnya. Kalau kemarin kita lihat sih lawan Villarreal sih mereka bermain dengan satu holding midfielder, Scott McTominay, Paul Pogba lebih maju ke depan, tapi ya nggak jalan juga ya. Mau main 2 holding ke 1 holding midfielder tuh nggak jalan juga. Gue nggak ngerti sih ya. Tapi kemarin itu permainan sangat buruk sekali. Tidak ada suplai bola ke depan, terus jarak antar pemain itu sangat jauh, terutama dari lini belakang ke tengah ke depan tuh tiga-tiga jauh. Sering banget ada long ball yang nggak nyampe ataupun salah passing pada saat memasuki sepertiga lapangan akhir gitu. Ya kalau melawan Everton sendiri sih, gua rasa mungkin permainannya nggak akan jauh beda seperti lawan Aston Villa ya. Jadi formasi pun nggak akan jauh beda 4-2-3-1 seperti biasanya. Tinggal kita lihat siapa yang akan main kali ini. Apakah Pogba ditaruh di sayap kiri lagi atau kemarin Jadon Sancho ya. Gitu. Jadi cuman Jadon Sancho juga nggak terlalu bagus-bagus amat sih kemarin. Kayaknya dia masih butuh waktu sangat ya minimal 6 bulan deh kayaknya untuk kita bisa menilai apakah dia itu pemain yang memang worth it 90 juta kah atau flop gitu. Mason Greenwood seperti biasa nggak kelihatan sejak Ronaldo masuk, jadi kemungkinan besar dia akan ditaruh di sayap kanan. Dan belakangnya ya Aaron Wan-Bissaka, Rafael Varane, Victor Lindelof sama tentatif ya Luke Shaw ya. Rafael Varane sendiri bermain cukup banyak melakukan individual error kemarin waktu lawan Villarreal.
Jadi lebih bagus Lindelof dibandingin Rafael Varane waktu di lawan Villarreal. Gitu sih kurang lebih sih. Kalau untuk peluang sih harusnya tetap United akan lebih unggul secara peluang ya, karena dia bermain di rumah. Tetapi kita lagi ingat waktu lawan Villa dan lawan West Ham, terutama lawan Villa ya. Villa itu tidak bermain bertahan, tetapi mereka kesulitan banget untuk bisa nembus gitu. Jadi feeling sih kalau memang tetap diunggulkan, tetapi sangat sangat terbuka banget, skornya bisa seri. Oh, sorry ya, Wei. Ini sih benar tadi kata lu, Wei. Shaw katanya sih masuk ke squadnya ya, lawan Ya, Everton ya. cuma kita nggak tahu Ya, bakal langsung inti apa Ya, cuma di bench takutnya aja sih. cederanya makin ini kan. betul. Ada beberapa berita yang menarik seputar MU, diantaranya Rashford udah latihan lagi, cuman masih belum masuk kayaknya, baru training. Kayaknya Ya, masih belum. terlalu cepat sih. Dia baru ikut Nah. training untuk training dengan tim utama. Juga udah dari interviewnya pre-match-nya Ole kemarin, sudah ada beberapa istilahnya benturan-benturan fisik pada saat training pun juga sudah terlibat gitu. Jadi ya mudah-mudahan setidaknya bulan depan udah bisa main. Terus ada berita yang menarik nih, Wei. Si Ronaldo udah mulai ngajarin Ole nih. Katanya di sepertiga lapangan akhir itu dia mainnya mesti lebih cepat. Gimana nih, Wei? Emang selama ini lambat mainnya? Ini sih kemarin merefleksi pada saat pertandingan melawan Villarreal ya. Jadi seperti biasa, pada saat udah mentok di sepertiga lapangan akhir, itu akhirnya bola kembali lagi dipassing ke belakang. Jadi walaupun terkesannya dominan, tapi lebih banyak passing-passing aman gitu loh. Passing ke belakang, ke samping, ke belakang, sampai depan. Nggak ada bola satupun yang benar-benar membahayakan. Bisa dibilang ya, satu kan gol pertama itu gol bola mati. Gol kedua itu juga ya karena apa namanya, skornya 1-1 ya. Jadi dan ada ya apa namanya benar-benar menjelang akhir. Jadi sepanjang pertandingan tuh ya mungkin 10 menit terakhir doang baru benar-benar bermain yang istilahnya bermain menyerang yang memang kita harapkan gitu. Tapi kalau sepanjang pertandingan ya sangat jarang banget bola itu diumpankan ke dia, ataupun ada pemain yang memiliki pergerakan tanpa bola yang memasuki kotak penalti gitu. Jadi ya selama nggak ada bola-bola matang ke dia ya akan susah. Oke deh. Pertanyaan terakhir nih, Wei, seputar match MU Everton. Kalau dapat voucher penalti nih, siapa yang nendang? Harusnya Ronaldo ya. Enggak Bruno lagi nih, pasti ya, diganti nih. Bruno Fernandes kemarin menjadi kapten lawan Villarreal, tapi terlihat dia masih bermain itu cukup ini ya, emosional ya. Jadi kayaknya terlihat kan kalau dari gestur tubuh dan ekspresinya pada saat dia melakukan istilahnya ya mungkin passing yang nggak pas, ataupun pergerakan, ataupun dia meminta bola tapi nggak dikasih misalnya seperti itu. Jadi ya kembali lagi, Fernandes tuh angin-anginan mainnya. Kalau pada saat dia bagus, maka satu tim akan bermain bagus. Pada saat dia jelek, yang lain ikutan jelek gitu, termasuk Paul Pogba gitu. Jadi ya tim ini masih bertumbuh sama 3 pemain itu, ya Ronaldo, Fernandes, sama Pogba. Oke deh. Ada tambahan, Zu, MU Everton? Ya paling cuma ini kesempatan buat United buat nyalip ke atas ya, karena 1 sama 2 lagi tanding. Everton juga nggak jelek-jelek amat, peringkatnya 4 sama 5. Cuman sayangnya banyak yang cedera sih di Everton. Richarlison, Calvert-Lewin kemungkinan nggak bakal main juga. Jadi paling peluang United bakal lebih besarnya di situ sih, karena Evertonnya nggak full tim juga penyerangnya sih. Paling itu aja sih. Oke deh, 6:30 kita nonton lah ya MU Everton nih. Satu match doang di 6:30 nih. Next-nya nih Chelsea Southampton. Zu, gimana nih? Chelsea udah berapa kali kalah nih? Lukaku kayaknya flop nih. Jadi yang lucu kalau kita lihat yang meme-meme yang terakhir ya Chelsea kebobolan 3 gol.
dan tiga-tiganya itu dari Jesus, Muhammad, sama kemarin Chiesa. Biasa Chiesa yang katanya artinya artinya gereja ya gereja. bahasa Itali. Itu. Ya, dan kali ini lawannya adalah tim The Saints lagi, Saint. Southampton. Jadi kayaknya nasib buruknya masih berlanjut kali. Tapi Chelsea itu kan identik sama cocok logi. ya itu cocok logi lah. Uh, ini agak aneh sih sebenarnya beberapa pertandingan terakhir itu kayak terlalu tergantung sama Lukaku sih sebenarnya. Jadi semua bola diarahin ke Lukaku. Jadinya kebaca sih cara mainnya lebih lebih kebaca, lebih kurang variasi ketimbang ada jam musim lalu pakai Werner sih. Jadi apalagi Mount nggak ada, jadinya cuma ngandelin Ziyech sama Havertz lagi jelek. Kalau nggak salah baru 1 gol dan 1 assist golnya waktu lawan Liverpool. Jadi agak kurangnya di sana sih, cederanya Pulisic juga nggak ngebantu sih. Itu Pulisic mungkin masih lama kali. Kante kena COVID juga, kemungkinan nggak bakal main. Iya, Kante. Jadi bakal kembali ke 3-4-3. Reece James juga cedera kalau nggak salah ya. Tapi yang kemarin Tuchel sempat marah tuh, masih dipanggil sama Southgate padahal lagi cedera. Mount juga masih dipanggil, nggak tahu lah apa yang dipikirin sama Southgate. Tapi satu-satunya kelebihan paling Chelsea kan kita tahu kuat di defense, banyak clean sheet. Soton sendiri kebanyakan seri dan baru nyetak 4 ya kalau nggak salah. Sempat seri Harusnya dia nggak bisa 2-2. cetak gol ke kandang Chelsea ya. Ya harusnya sih, meskipun Soton strikernya C. Adam sama si Adam Armstrong yang baru. Broha nggak bisa main karena pemain Chelsea. Armando Broha ya. Livramento tuh yang lagi bagus, Livramento itu bekas pemain Chelsea juga. Jadi mungkin ya itu kemungkinan besar clean sheet bisa di Chelsea karena main di home, dan Soton sendiri nggak gitu terlalu bagus depannya. Cuma masalahnya tinggal bisa nyetak gol apa enggak sih, karena kita lihat 2 kali kemarin waktu lawan City sama Juve benar-benar nggak berkutik lah, karena tumpuannya selalu ke Lukaku terus. Lawan City nggak ada shot on goal kalau nggak salah kan. Kita lihat ya beda kelas lah itu, kayaknya Pep masih lebih unggul lah daripada Tuchel kayaknya kemarin. Lawan Juve kebobolannya karena Juve nggak main striker waktu itu, dua-duanya cedera, main false nine, jadi kebingungan sendiri di belakangnya mau jagain siapa karena tuker-tukeran terus. Tapi kalau Soton sih lebih ke 4-4-2, lebih fix, strikernya 2 agak statis itu ya harusnya masih bisa lah kali ini karena Soton juga jangan bisa golin. Nah kalau mau di highlight paling ngandelin bola matinya James Ward-Prowse sih, entah dari corner atau dari free kick, paling itu yang mesti Tapi dia nggak pernah cetak gol. diantisipasi. Ya tapi kan asisnya itu dia spesialis bola mati buat di corner sama crossing dari free kick sih. Kalau free kick langsung sih memang ya nggak sering-sering amat juga sih. Paling ya ini agak beratnya karena nggak ada Mount, nggak ada Pulisic di depan, kemungkinan besar bakal Lukaku, Werner, Havertz atau Ziyech. Jadi mungkin berat di depan ya sih lebih Chelsea itu. Kalau Lukaku-nya bolanya masih ke Lukaku terus, bakal nggak ada variasi yang benar-benar lebih bisa plan B lah, seolah-olah seperti itu sih. Tapi harusnya bisa bounce back sih. Itu 2 kali kalah pun kalahnya cuma 1-0. Lawan timnya tim gede juga. Dua-duanya meskipun Juve kemarin bekas jelek tapi udah mulai membaik sejak datangnya Chiesa sembuh. Jadi harusnya ini bisa bounce back lah, bisa menang lagi, winning ways. Nah, dari bahasan lu ada yang menarik buat dibahas nih, Su. Lu bilang kan Chelsea di 2 match terakhir itu tumpuannya ke Lukaku ya. Bukannya striker jago itu emangnya mesti, ayo dong kayak Ronaldo kan tadi dia bilang, oleh lu mesti lebih cepet, terus habis itu kasih bola ke gua gitu, gua pasti bisa cetak gol lebih banyak lagi gitu. Tapi kenapa Lukaku malah lu mempertanyakan
Jadi tumpuannya ke opsinya gini Lukaku. sih, jadinya Bahkan si karena Conte aja kan sempat ngomong tuh, Lukaku Hmm, itu belum bisa dimaksimalin di Chelsea katanya. Lu nggak ngerti pakai Lukaku yang benar, kata si Conte. Gimana tuh setuju. tanggapannya? Kalau gue bilang setuju. Lukaku di Inter sama Lukaku di Chelsea agak beda. Lukaku di Inter agak sering turun ke bawah karena defense-nya Italia ya nggak seketat di IPL ya. Jadi Lukaku masih dribbling dari tengah lapangan, kadang-kadang bisa ngelewatin 1-2 orang. Kalau di Chelsea dia lebih ke tipikal number 9. Banyak kan nunggu jadi tembok, ngandelin 2 orang itu yang di belakangnya dia buat lari masuk ke belakang. Eh, tapi harusnya ya ntar itu masalah adaptasi juga sih. Beda pelatih, beda cara cara main lah intinya sih gitu sih. Meskipun Conte ada benernya, tapi di Inggris kayaknya nggak bisa dipakai seperti itu karena kita tahu sendiri back-back Inggris itu lebih fisikal, ditempel terus. Jadi intinya mau Lukaku kalau turun ke tengah, jadinya malah ntar jadi kosong di depannya karena nggak ada yang. Kalau di Inter ada Lautaro, masih pakai 2 striker. Kalau kecuali masih mainin Warner ya, kalau mainin Warner bisa gantian. Makanya kemarin sempat pakai 3-5-2 juga kan, Warnernya, tapi agak lebih ke sayap sih intinya gitu sih karena Chelsea nggak punya striker satu lagi buat dampingin Lukaku. Kalau di Inter Lukaku kadang-kadang sama Lautaro naik turun, jadinya Lukaku bisa turun ke bawah, terima bola dari tengah atau ngandelin counter. Tapi kalau di Chelsea kemarin mau ngandelin counter waktu lawan City tetap make bola panjang. Jadi Lukaku lawan sama Laporte atau Lukaku sama Diaz. Tapi kita lihat kemarin sempat 2 kali berhasil sih Diaz sama Laporte kena kartu kuning waktu pertandingan yang sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau dibilang cara makainya salah ya itu tergantung pelatih lah. Jadinya harusnya sih ntar bisa kita nggak bisa lihat dari berapa pertandingan sih, dari waktu di awalnya pun langsung banyak golin kan, tapi ya itu makanya belum teruji lawan tim gede. Ini kebetulan pas lawan Southampton sih harusnya lebih easy lah ketimbang lawan back-back tangguh sih kayak di City atau di Juve sih. Makanya akan menarik kalau ketemu Big Six lagi sih nanti. Baru Statistik menarik pembuktian sih, benernya. Lukaku 4 pertandingan terakhir sama sekali nggak buat shoot on goal nih. Ya karena memang waktu lawan City nggak ada shot on goal sama sekali. Mau dari Iya sih, siapa juga sih. dikepung ya Mas Siti ya. Ya itu sih. Tapi kalau lawan Soton sampai nggak bisa juga, baru mungkin mulai Tuchel mungkin mesti pikirin alternatif sih. Entah mainin Warner lagi buat opsi plan B, misalnya Lukaku-nya masuk babak kedua atau seperti apa sih. Kita mungkin Jadi lihat sampai nanti. saat ini lu masih yakin Lukaku bukan pembelian flop nih? Terlalu dini lah menilainya. Kalau nanti kita lihat sampai Januari baru kelihatan lah. Oke deh, Chelsea Soton harusnya sih Chelsea sih nggak sampai kalah lah ya. Betul nggak? Ya, mudah-mudahan biar seru di atas. Next-nya itu mungkin pertandingan menarik yang di jam 9. Next-nya singkat aja weh. Setengah 12 Brighton Arsenal. Brighton kemarin sempat gagal ngambil puncak klasemen nih. Seandainya mereka kemarin menang lawan siapa ya kemarin terakhir? Palace. Palace ya, kalau Crystal Palace ya. ya. Harusnya kan dia peringkat 1, betul kan? Cuman ternyata gagal. Singkat aja weh. Lawan Arsenal yang dalam 1 bulan terakhir ini kayak membalikan telapak tangan gitu, membalikan peruntungannya jadi 3 kali menang ya. Jadi Tottenham bahkan di bawahnya si Arsenal. Ada peluang sih buat Arsenal untuk bisa menang ya, walaupun dia bermain tandang. Tapi Brighton juga bukan lawan yang mudah saat ini. Maksudnya keduanya lagi dapat momentum, terutama Arsenal karena anginnya lagi bagus. Brighton sendiri juga memang baru kalah sekali, tetapi ketemu Arsenal, feeling gue sih Arsenal bisa unggul di sini. Jadi nggak lama untuk Brighton berada di puncak. Tergantung dari penampilannya Emil Smith Rowe juga ya, dan kemarin kan dia juga lagi bagus, terus Bukayo Saka juga lagi bagus.
Asal kedua pemain itu bagus, yang lainnya juga ikut bagus seperti Auba ataupun tengahnya ya seperti Odegaard dan Thomas Partey ya. Kemarin sudah main kan ya? Iya udah main. Gitu. Ya seperti biasa dan Yang Brighton menarik. masih mengandalkan Neil Maupay lah, siapa lagi? Mopai. Gue sih lihat yang menarik 3 kali pertandingan terakhir Arsenal clean sheet sih. Ya, itu dia. Setelah Aaron Ramsdale ini ya bermain ya. Iya. Dan Sama Ben White katanya lagi bagus ya. Tomiyasu. Tomiyasu Oh ya, iya, sama menarik untuk melihat Tomiyasu dia yang pergerakannya menarik. dari sisi pertahanan sebelah kanan Arsenal. Jadi feeling gue sih Arsenal bisa clean sheet lagi sih ini sih kemungkinan Brighton ya kayak West Ham lah nanti awal-awal naik, tapi harusnya nggak bertahan lama sih. Sebenarnya pekan ini enak buat ditonton ya. Setengah 7-nya nonton MU, jam 9-nya nonton Chelsea, jam setengah 12 nonton Arsenal, terus besoknya Super Sunday. Liverpool City. Gimana nih, Zu? Lu aja yang bahas sendiri. Ini menarik sih, dua pelatih yang kalau kemarin kalau kita lihat City lawan Chelsea ofensif lawan defensif ya. Kalau Klopp lawan Pep sih kemungkinan bakal dua-duanya bakal ofensif, nggak bakal pasti golnya banyak. Kerugian Liverpool kayaknya TAA cedera ya kalau nggak salah. Ya, nah itu. TAA, Thiago. Nah, TAA cedera kemungkinan agak berat nih Siapa? karena siapa yang mau diganti pakai Siapa Milner. gantinya ya? Nah, itu juga sih. Kemarin waktu lawan Porto pakai siapa dia? Enggak, waktu lawan Porto kayaknya TAA main deh. Masih main ya. Iya. Jadi ya City sendiri baru kalah dari PSG. Jadi sebenarnya nggak imba-imba banget sih. Mas sama Messi masih bisa dijebol. Jadi kemarin pakai Sterling kalau nggak salah sama Grealish. Pep susahnya kita nggak bisa tebak sih line up intinya apa. Liverpool lagi banyak gol, City lagi kemarin doang waktu lawan PSG nggak ngegolin. Kemungkinan bakal seri sih feeling gue nih dengan banyak gol sih 2-2 lah paling enggak nih. Sama Menarik sih. City itu nggak ada striker ya. Kemarin sebenarnya gol waktu lawan Chelsea juga gol hoki ya. Maksudnya kena deflect ya. Deflection. Iya, tapi Deflect Jesus kan yang siapa golin. ya? Yes. Kena Ya deflect siapa menariknya ya itu waktu sih lawan Chelsea? Jesus. Iya, tapi kena kaki siapa ya lupa. Oh, kena Oh, Jorginho. ini Jorginho. Iya, Iya. iya. Wait, tanggapan weh. Nih kalau sorry nih terus MU menang, MU peringkat 1 ya? Kalau iya, kedua itu seri. 16 kalau. 15, 14, MU iya 16. Iya, 16. Kalau Liverpool dan City-nya seri. Ya, tapi kita tahu ya, City di Liga Inggris itu pertahanan yang terbaik. Baru kebobolan 1. Itu juga waktu pertandingan pertama. Seterusnya clean sheet terus. Dan kemarin lawan PSG pun juga kedua golnya itu counter attack. Jadi kemungkinan besar pertandingan ini akan didominasi oleh City walaupun bermain di Anfield. Liverpool akan mengandalkan lebih banyak serangan balik. Cuman karena Trent Alexander-Arnold nggak bermain, kita belum tahu diganti siapa. Kemungkinan apakah Neco Williams atau sama James Milner, tapi biasa James Milner bermain di kanan. Oh, ya Milner juga kanan. James Milner bermain di back, suka bermain di kiri kan, tapi kan, cuman kita nggak tahu dia akan ditaruh di kanan atau tidak menutup kemungkinan seperti Tsimikas pun mungkin bisa ditaruh di kanan gitu, atau Joe Gomez, ya Joe Gomez, Oxlade-Chamberlain, dan sisi kanan pertahanan Liverpool itu mungkin bisa menjadi sasaran empuk bagi City ya. Kita nggak tahu dia apakah Pep akan memasang Jack Grealish apa enggak di kiri, atau mungkin karena Grealish itu kan bukan pemain dengan kecepatan, dia kan pemain yang lebih banyak dribbling. Bisa juga alternatifnya menggunakan Phil Foden kalau butuh kecepatan di sisi kiri. Ya selama Pep nggak mainin Sterling ya, karena Sterling juga lama dalam mengolah bola. Dia sering banget megang bola sama Grealish keduanya. Tapi
secara efektivitas masih lebih bagus Jack Grealish ketimbang Raheem Sterling. Ya. Terus juga tadi Ilkay Gundogan nggak bermain, jadi kemungkinan tengahnya akan diisi Bernardo Silva dan Kevin De Bruyne. Sementara di depan Rodri. bisa Gabriel Jesus atau Ferran Torres. Ya, Rodri akan menjadi holding midfielder seperti biasa. Harusnya sih pertandingan ini harusnya pertandingan yang seru ya, karena kedua-duanya bermain menyerang, kedua-duanya bermain cepat, yang satu lebih mengandalkan direct football dan pressure, sementara City pun juga passing dan pressure-nya juga bagus ya, terutama waktu lawan Chelsea itu kita lihat bagaimana Chelsea nggak bisa keluar dari lapangan mereka sendiri gitu, dan banyak banget second ball itu dimenang. City dapat banyak second ball banget gitu, karena kembali lagi mereka melakukan pressing yang sangat ketat. Nah, kita lihat aja nanti kemarin juga bermain di kandang Chelsea kan, di Stamford Bridge kan. Jadi udah, kalau tadi United main di home terus, ini City main di away terus. Satu kali menang, satu kali kalah. Tapi kembali lagi kalahnya itu karena gol counter. Jadi selama City masih bisa menahan counter pressure yang cepat ya dari Liverpool, terutama dari Sadio Mane maupun Salah, gua rasa pertandingannya akan cukup imbang ya. Oke deh, mungkin sekian dulu nih kita bahas IPL. Kita lanjut ke Spanyol kali ya, La Liga nih. La Liga ada apa sih? Ada big match juga nih La Liga. Ya. Jam Atletico 2. Madrid. Jam 2 nih. Atletico Madrid lawan Barcelona nih. Dua-duanya penampilannya masih kurang meyakinkan ya. Betul nggak? Atletico Madrid juga penampilannya masih gitu mulu. Barcelona lebih parah lagi. Lawan Benfica aja 3-0. Gimana nih? Siapa yang mau beri tanggapan nih? Keduanya nggak konsisten ya. Baik Atletico maupun Barcelona. Dua tim ini sangat tidak konsisten. Yang Atletico Madrid itu lebih banyak seri, ataupun kalau menangnya itu ya di menit-menit terakhir gitu. Jadi mirip kayak tim merah Manchester. Iya, sama. Bermainnya juga biasa-biasa aja, nggak ada istimewanya juga sebenarnya gitu. Dan di depannya pun juga belum kompak ya, antara Griezmann, Suarez dan Korea satu lagi Joao Felix itu masih belum kompak gitu. Jadi dan belum ketemu formulanya ya. Ya kemarin gol Griezmann juga bisa dibilang kan ya setengah spekulatif ya waktu lawan Milan kan. Lalu golnya Suarez itu penalti di menit-menit akhir. Jadi di sisi Atletico sih ini kita nggak tahu mereka lawan tim besar seperti apa, tapi biasanya Atletico suka bermain bagus kalau lawan tim besar. Dan Barcelona juga lagi dalam performa yang jelek ya. Terakhir menang di Liga tapi kalah lagi di Champions, dan kalahnya itu juga dengan ya kembali lagi betapa rapuhnya pertahanan mereka ya. Di mana kemarin itu bermain dengan 3 back ya, dengan 3 back, sementara waktu melawan biasanya kan Koeman suka memasang 4 back di musim ini, tapi kemarin mereka menggunakan 3 back gitu. Jadi kita nggak tahu melawan Atletico apakah akan menggunakan formasi 3-5-2 atau 4-3-3 lagi. Sebaiknya sih memang Koeman menggunakan 4-3-3. Dengan di depan itu ada Depay, Luuk de Jong, atau kemarin tuh Pedri seakan-akan dijadiin sebagai false line. Tapi nggak gitu jalan sih. Ya intinya sih Ansu harusnya bisa bermain, karena dia kemarin juga bermain setengah babak juga, mungkin nggak nyampe setengah babak gitu, cuman sekitar 15-20 menit. Ansu harusnya bisa bermain di sini, bisa bermain di posisi sayap kiri. Jadi si Depay mungkin bisa di tengah, dan Coutinho mungkin bisa di kanan. Lalu di tengah itu ada Frenkie de Jong absen apa? Pedri yang absen malah ya. Pedri absen. Questionable sih, Wei.
Yang Iya. questionable belum Saya- tentu nggak De main sih. Jong abis kartu merah ya kemarin Kartu itu. merah, iya. Tapi bisa main ya. Kartu merah. Nggak suspension Nggak tahu tadi ya. makanya. Jadi tengahnya udah pasti kemungkinan De Jong, Sergio Busquets, sama satu lagi. Nah ini nih, Koeman kayaknya doyan banget pakai Sergio Roberto, padahal ya biasa-biasa aja. Kecepatan nggak ada, terus juga bermain, ya pemain biasa banget gitu. Jadi kita nggak tahu siapa kalau nggak Pedri, De Jong, sama Busquets sih harusnya ya, kalau mau bermain dengan tim terbaik. Sementara di sisi pertahanan, Eric Garcia lagi underperform. Jadi apakah diganti dengan Pique Araujo atau Lenglet dan Umtiti kan juga belum pernah main tuh. Sebelah kanan ada Sergio Des dan kiri bisa jadi Sergio Des main di kiri lagi. Di kanan itu ada Ya, Oscar Alba Mingueza. kayaknya udah main deh. Oh, Alba udah bisa main. Oh iya, nggak ada cedera. Ya, siapa tahu kalau Alba main bisa jadi booster kan di sisi kiri. Sementara Sergio Des bisa kembali di sisi kanan. Nah, Trippier juga Oke cedera deh. tuh kemarin tuh ya. Gimana Zu? Kemungkinan apa? Iya, ini kemungkinan pertandingan penentuannya Koeman out apa enggak sih, feeling gue Iya. sih. Karena Kita ini lihat bisa ya, katanya sebenarnya sih 3 katanya kali beruntun. udah pasti sah Koeman mau di kick. Udah Cuman banyak katanya gosip-gosip penggantinya ya. buat menghormati itu pelatih, katanya si Koeman katanya nggak mau langsung dipecat katanya. Jadi dipecatnya habis lawan Atletico Madrid nih. Penggantinya katanya antara Xavi, Roberto Martinez, atau Andrea Pirlo katanya. Mungkin habis pertandingan ini, katanya sih, gue sempat baca berita, pertandingan ini sih hasilnya nggak menentukan Koeman dipecat atau enggak, soalnya udah pasti dipecat, cuman nggak tahu deh. Soalnya kan itu gosip-gosip juga tuh katanya. Kita lihat aja entah habis Atletico lawan Barcelona masih Koeman atau enggak. Oke deh, nextnya. Yang menarik kalau Suarez atau Griezmann golin bakal Cetak ngerayain gol. apa enggak sih? Bakal ngerayain apa menghormati apa malah lebih seneng kayak Adebayor zaman dulu. Tapi mainnya Tapi si di Suarez Wanda Metropolitano, jadi ya Iya. nggak ada masalah untuk tidak biasa membahayakan ya. aja. Ya biasa kan suka begini-begini. Nextnya Espanyol Real Madrid Waduh. dulu kemarin setelah kalah lawan Sheriff. Sheriff. Oh itu. Siap. Ya Buat itu satu ya. tipikalnya Ancelotti, gue juga bingung sih. Camavinga dimainin jadi bek kanan. Ya intinya karena banyak Carvajal cedera, nggak. Ya itulah beratnya Madrid musim ini adalah nggak punya back cover pelapis sih. Jadi kalau cedera salah satu bakal keteteran. Alaba kita sendiri tahu udah main di berapa posisi, baru tandingannya kadang di tengah, kadang di kiri. Iya, makanya kemarin sampai Camavinga karena memang dulunya Camavinga pernah main di bek kanan juga. Ini agak berat sih lawan Espanyol. Espanyol itu tim Katalan juga dan main away. Biasanya main away Madrid selalu paling menang tipis, ugly win lah istilahnya seperti itu. Kalau bisa menang pun ngandelin Benzema sih. Untungnya cuma karena Benzema sama Vinicius lagi on fire aja. Tapi kalau di UCL menurut gue sih nggak masalah. Musim lalu juga sempat kalah 2 kali kalau nggak salah lawan Shakhtar dan akhirnya tetap lolos karena kebetulan grupnya nggak terlalu gimana-gimana juga sih. Masih Inter sama Shakhtar kemarin mainnya juga seri kan. Untungnya jadi chance untuk lolos masih gede sih di UCL. Ya tinggal di La Liga sih karena ini kebetulan Atletico lawannya Barca. Kalau harusnya bisa manfaatin sih, bisa. Tapi karena Atletico sama Barca kan main duluan, nanti bisa lihat hasilnya duluan sih. Harusnya tetap ngandelin Benzema sih, asal Benzema mainnya bagus bisa golin, masih bisa menang. Ya jeleknya itu sih karena di belakangnya lagi kekurangan orang. Tapi Mendy katanya udah mulai latihan lagi, nggak tahu udah bisa main apa belum sih. Kalau ada Mendy sih harusnya lebih stabil. Mendy pun bisa jadi bek kanan, musim lalu pernah jadi bek kanan 1-2 kali. Ya cuman berharap kemungkinan bakal menang tapi ugly win lah 1-2 kayaknya. Oke,
ada statistik menarik, Ancelotti selalu menang lawan Spanyol. Paling tak kita lihat ya, Madrid bisa bangkit habis dari kekalahan lawan Sheriff gak. Nextnya kita mau bahas Liga Italia. Mungkin kita bahas singkat aja kali ya. Liga Italia pekan ke-7 ada derby Torino Juventus. Juventus kemarin menang lawan Chelsea ya. Iya. Udah mulai bangkit ya. Berapa kali pertandingan terakhir dia menang kan ya? Ini sih kemungkinan Iya, seri sih. derby. Oh iya, dia Derby kemarin kan menang sih. Ya, lawan. Lagi menang terus ya 3 kali ya. Iya, lagi kali. menang terus. Iya, lagi iya, menang iya. terus. Harusnya masih Tapi bisa. derby masih- Turin biasanya nggak imbang sih. Baik-baik Iya, imbang. nggak pernah menarik. Iya. Ya, Sassuolo Inter tuh Oke, seru tuh. terus? Dua-duanya menyerang. Iya, Sassuolo Inter nih. Inter bagus di Liga tapi jelek di Champion. Harusnya sih di Liga masih bisa sih Raspadori. Oke lah ya. Sassuolo ada Raspadori itu paling bagus ya. Iya. Atalanta Milan udah paling. Dua-dua juga Di itu hari seru tuh. Senin ya. Ini Itu Senin juga. ya. Iya. Milan di UCL 2 kali kalah. Atalanta Kayaknya baru bakal menang. fokus di ya Milan kayaknya bakal fokus Kartu di Serie merah A. dia. Di UCL-nya berat kayaknya. Tapi dua-duanya harusnya seru ya. Jadi pertandingan menurut gue Torino Ya Juve bagi kemungkinan akan netral seri. banyak gol sih pasti. Sassuolo Inter kemungkinan akan banyak gol. Atalanta AC Milan harusnya banyak gol juga. Nah, Fiorentina Napoli itu ya, pemuncak klasemen juga juga kelihatannya akan seru juga di situ. Feeling gua Napoli masih bisa menang itu. Iya, Napoli. Lagi bagus. Osimhen, Lozano. Oke, dari Bundesliga kita lihat kali ini Bayern ngebantai siapa? Eintracht Frankfurt. Bayern lawan apa Bayern? 5-0 lagi itu. Frankfurt. Iya Frankfurt sih, ditinggal Bayern. Andre Silva ya, begitulah. Ada Kamada sih yang agak lumayan itu. Sama Dortmund sih nih. dibantai lagi lah. Dortmund Augsburg ya itu juga lumayan sih. Tapi Haaland belum bisa main ya. Jadi iya, kemarin kalah gara-gara Haaland. Nggak main. Betul. Terus kita seperti biasa ada satu God yang nyempil di Liga Petani. Liga Petani Farmer League. Kayaknya dia main nih kali ini ya, meskipun away. Kemarin kan dia main kan ya. Main gol golnya Messi banget ya. Lawan City. 1-2. Kaki kiri ke pojok kanan. Klik on. Sorry. Klik on. Iya. Dia lawan Rene ada siapa ya? Bekas klub BK Mavinga. Edward Mendy. Ya. Mainnya jam 6 tuh. Ya besok ya. Siang, minggu sore. Udah mulai banyak pertandingan yang mainnya jam 6 karena besok juga Italia juga Torino ya, mainnya jam 5 ya, kalau nggak salah ya. Enggak ya, malam ya. Sorry, lebih malam. Tapi udah banyak sih pertandingan di luar Liga Inggris yang bermainnya itu tuh di jam sore. Pasar Asia. Karena mereka mengamasa pasar Asia, betul. Oke deh, paling sekian dulu kali ya dari kita serangan balik di minggu ini. Selamat berakhir pekan, selamat nonton pertandingan bola yang seru-seru. Kita ketemu lagi hari Senin.